Halimah, kalau tadi kita Iya, bacakan profil dari Pak Sunario, nah kali ini kita akan membacakan juga profil dari Bapak Dr. Haji John Erizal SE. Nah, bagaimana perjalanan beliau, pernah berpendidikan di mana? Nah, Bapak Ibu bisa mengetahui di sini nanti. Baik, Bapak Dr. Haji John Erizal SE MBA, lahir di Bengkalis tanggal 30 Desember 1961. Nah, beliau pernah menempuh pendidikan S3 program Dr. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, kemudian S2 Pangkat Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian S1 Universitas Jayabaya Jakarta, kemudian di SMAN 24 Jakarta. Iya, bukan hanya pendidikan formal, tapi ada juga pendidikan non formal, yaitu telah mengikuti berbagai seminar lokakarya, simposium baik sebagai pimpinan delegasi, narasumber maupun peserta yang mewakili negara Indonesia di luar negeri, seperti sidang-sidang dunia yaitu sidang WTO, PBB, AIPA, GKSB, GOPEC, IMF, dan telah mengikuti pendidikan Sekolah Pimpinan Bank Indonesia atau SELEP PB Angkatan 19. Baik, dan juga beliau pernah bekerja sebagai pimpinan Komisi 11 DPR RI, kemudian Ketua Kelompok Fraksi atau Kapoksi Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi Komisi 11 DPR RI, kemudian anggota Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPEC. Kemudian di tahun 2019 sampai 2024 selaku Ketua Fraksi PAN MPR RI, Ketua Kelompok Fraksi Komisi 11 DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi Komisi 6 DPR RI, kemudian anggota Badan Anggaran DPR RI, anggota Badan Legislasi DPR RI, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Dan riwayat organisasi pernah menjadi bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat DPP PAN ya, dan mungkin sampai saat ini ya. Iya benar. Dan Dewan Pembina Yayasan Masjid Cut Mutia Jakarta. Kita berikan tepukan yang paling meriah. Dan sebagai bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI, anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan organisasi-organisasi lainnya yang tak bisa kita sebutkan di sini ya. Iya, hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan dan pengarahan anggota DPR RI dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI, Bapak Dr. Haji John Erizal SE MBA, dipersilakan. Kita berikan tepukan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Haji John Erizal SE MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pidato dulu, nyanyi dulu atau pantun dulu? Oke, pantun dulu ya. Dari Jakarta ke Semarang. Livin dong, ulang ya. Dari Jakarta ke Semarang. Angkat semua tangan gini ya. Singgah sebentar di Salabintana. Hati kita semuanya hari ini senang karena bertemu ibu-ibu Rabana. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sunario. Saya sering menyampaikan kita di rumah ini beruntung punya wakil kita di provinsi namanya Haji Sunario. Karena apa? Banyak yang diceritakan tadi tentang saya itu awal olahannya itu dari Pak Haji Sunario. Tepuk tangan buat beliau. Karena tidak mungkin bisa sampai ke saya kalau bukan Pak Sunario yang mengolah di lapangan. Tentu Pak Sunario bisa ngolah itu dengan baik. Ada peran bekas pacarnya Pak Sunario di situ.
Nggak tahu sekarang masih pacaran atau enggak, saya nggak tahu lagi. Masih ya? Nah, tepuk tangan dulu buat ibu semua. Yang saya hormati Adinda Hasrizal, ini pimpinan salah satu DPRD Kota Dumai, adik kita yang juga tokoh masyarakat Dumai. Yang saya hormati Pak Wali Kota, diwakili Adinda Hermanto, terima kasih. Salam hormat saya Pak, buat Pak Wali nanti. Nah, yang kita banggakan tadi, kalau kita mengenal di Siak ada Sultan Syarif Qasim II kan, turunan terakhir dari Kerajaan Siak. Nah, turunan terakhir dari Kerajaan Delhi itu ya Pak Rohan Nafas. Cuman Pak Rohan ini selalu tidak menampakkan bahwa beliau ini adalah berdarah biru. Orang sering mengaku-ngaku kan, kadang-kadang dia bukan Raden Mas, ini Raden Mas. Kadang-kadang juga pergi ke daerah tertentu minta gelar Raden Mas gitu. Pak Rohan ini sultan asli, tapi tidak pernah pakai tengkunya. Dia hanya pakai Rohan. Darahnya biru gitu. Asli birunya. Kok ibu-ibu ketawa? Banyak orang mengaku-ngaku darah biru tapi nggak biru. Pak Sunaryo biru juga ya Pak. Biru. Saya juga biru juga gitu. Ibu-ibu biru nggak? Jadi yang saya hormati juga banyak tokoh di sini ya. Ada dari LAM Dumai, ada Ustadz kita, Ustadz Ibrahim, terima kasih doanya. Kita sering didampingi nih Pak Ron, Pak Ustadz Ibrahim ini doanya sendu gitu. Terasa banget sampai di Sidratul Muntaha ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doanya, amin. Kemudian juga kawan-kawan saya dari Bank Mandiri ini hadir lengkap nih. Ada Mas Dadang, ada pimpinan Dumai, ada yang dari Medan bahkan hadir juga, terima kasih ini. Jadi dengan Bank Mandiri ini bukan mitra lagi, sudah seperti keluarga kan. Jadi Pak Rohan menyampaikan sudah 37 tahun kita berteman. Nah, ibu-ibu coba bayangkan, orang berhubungan 30 tahun masih seperti sahabat. Bukan seperti saya, masih berjabat tangan erat. Artinya, bagaimana kami ini berusaha terus menjaga silaturahim. Apapun posisinya. Ada saatnya saya di bawah, Pak Rohan di atas, kami tetap bersahabat. Atau sebaliknya Pak Rohan di bawah, saya di atas, kita tetap bersahabat. Jadi silaturahim itu tidak mengenal jabatan, tidak mengenal harta kekayaan, tapi kita terus berbina. Nah, oleh karena itu banyak juga orang mempertanyakan kenapa Pak Joni Rizal itu kalau dengan Bank Mandiri itu dekat dan sangat dekat sekali. Inilah salah satu kuncinya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir semua banyak. Ada Adinda Eka, Arif Eka ini juga Adinda kita yang kita harapkan nanti mudah-mudahan bisa. Coba berdiri, Arif, tepuk tangan dulu buat Adinda. Beliau ini juga kita harapkan bisa mewakili Riau di DPD RI nanti insya Allah. Nah, kemudian semua saja yang hadir yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang saya cintai, nah istri saya hari ini betul gak ikut, jadi berani saya ngomong yang saya cintai. Ibu-ibu Rabana yang hadir, tepuk tangan buat semua.
Pertama tentunya kita bersyukur ya. Allah anugerahi kita luar biasa nikmatnya. Nikmat bisa bersilaturahim. Insya Allah memperpanjang umur, murah rizki kan, betul Bu ya? Enteng jodoh. Yang jawab yang belum kawin, jangan yang udah kawin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tadi kita kan agak bingung. Ada Pak Rohan tampil orang lain tulen, tapi kok physically, secara fisik atau casingnya itu kan bule sekali, casingnya kan. Tapi hatinya biru sekali. Kenapa? Ternyata hasil riset di Amerika itu di satu universitas yang terkenal, orang atau hampir 70% orang sukses di dunia itu menyenangi warna biru rupanya. Saya nggak tahu kalau warna lain apakah sukses juga, riset orang seperti itu. Jadi dengan Pak Rohan ada cerita lucu tadi, Karan bercerita tentang kami itu dari mulai belajar kerja tuh bertemu bersama. Saya dulu tadi kan disebut saya sebagai ketua pembina Masjid Mutia. Karena udah umur kan, udah tua. Dulu waktu remaja saya remaja masjid. Jadi waktu itu ada wacana untuk membentuk bank syariah waktu itu. Nah diajaklah remaja-remaja masjid ini ikut. Jadi dari beberapa, ada 30 atau 40 orang remaja masjid yang dites oleh psikotes UI waktu itu. Mungkin karena doa, bukan karena pintar. Yang lulus saya sendiri, saya yakin karena doa istri saya, karena saya sudah kawin waktu itu. Saya lulus sendiri. Nah setelah lulus dari psikotes, wawancara sama dirut banknya. Dirut banknya itu kebetulan dari Citibank, selalu bicaranya bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong antar mereka tuh berbahasa Inggris. Saya deg-degan karena bahasa Inggris saya belum baik. Waktu dia lihat CV saya, dia tanya, "Oh, John, kamu sudah 3 tahun nih di LIA gitu." LIA itu lembaga Indonesia Amerika, tempat mungkin di sini ada LIA ya, mungkin masih ada. Oh 3 tahun saya nggak perlu tes lagi. Padahal saya baru minggu lalu tuh tes masuk, lulus di level 3, dia sampai level 12. Karena dia salah baca, dia pikir sudah 3 tahun. Akhirnya saya nggak dites bahasa Inggris. Alhamdulillah, ini doa semua, bukan karena pintar. Lulus, pindah ke direktur marketing. Masuk ke direktur marketing itu saya lihat orangnya bule sekali, kok orang barat gitu. Tapi namanya Indonesia, Irwan Hapsah namanya. Saya udah deg-degan. Tapi dia sapa saya, "Ayo John, silakan." Wah, nama kita dipanggil baru dites kan, senang sekali. Tapi setelah itu dia pencet telepon, ngomong bahasa Belanda. Mati saya bilang. Bahasa Inggris saja tadi nggak jadi dites, jadi lulus. Wah, kok ngomong Belanda lagi, 2 bahasa di bank ini. Udahlah pasrah, saya bilang nggak akan lulus ini. Mana bisa kita bahasa Belanda. Tiba-tiba dia panggil itu yang orang bahasa Belanda tadi, datang menghadap, ngomonglah bahasa Belanda berdua nih. Yang dipanggil sama direktur itu. Oh, udah, saya udah lemes. Nah yang dipanggil itu namanya Pak Rohan itu. Tapi alhamdulillah saya nggak dites bahasa Belanda, dan karena doa lagi lulus lah. Jadi kita bersama-sama selama bertahun-tahun lah itu. Itu cikal bakal, makanya sejarahnya menjadi dekat sekali. Nah ibu sekalian, inilah komitmen perjuangan. Jadi dalam satu upaya-upaya untuk meningkatkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, perlu
satu mekanisme perjuangan. Pak Sunario berupaya menghubungi ibu-ibu semua, betul kan? Dibantu juga dengan ibu, sehingga muncullah usulan-usulan yang disampaikan. Lalu bawa itu ke Jakarta. Di Jakarta saya tampung. Dan saya juga tidak mungkin saya membiayai kan, jumlah segini banyak. Kalau satu RT saya bantu sendiri boleh, tapi ini 143 kan nggak mungkin. Tentu saya berkomunikasi dengan mitra. Nah, yang menjadi poin pokoknya adalah bagaimana kita meyakinkan pusat itu. Nggak gampang membuat Pak Rohan yakin bahwa ini budaya rebana ini penting. Nah, input yang ibu-ibu sampaikan oleh Pak Naryo, melalui ibu yang disampaikan ke saya, inilah yang saya sampaikan. Pertama, komunitas rebana ini hampir menyeluruh mengenal. Kita ada tenun, ada tari-tarian, ada macam-macam. Kita kaya dengan budaya, tapi nggak semua bisa kita tampung. Kita punya keterbatasan. Makanya saya dan Pak Naryo itu melihat sisi-sisi yang bisa kita dorong dan kita kembangkan bersama. Saya sangat prihatin isi TikTok, isi Facebook, isi YouTube kita itu ada yang baik ya, tapi nggak kurang juga yang kurang baik. Nah, oleh karena itu sisi musik ini banyak kan disenangi oleh masyarakat. Nah, kita cari musik yang mengajak kepada kebaikan. Nah, pilihannya itu adalah rebana. Hal inilah yang saya yakini ke Pak Rohan, ke Pak Menteri, Pak Erik, Menteri BUMN. Kenal ya Pak Erik ya? Kenal? Habis kuenya Pak Naryo. Hilang suaranya. Nah, inilah kita yakinkan supaya ini menjadi pagar atas serangan-serangan budaya asing yang masuk melalui jendela kita dan bahkan melalui kamar-kamar kita dan anak-anak kita. Kalau mereka men-scroll setiap hari hal yang buruk, inilah menjadi tantangan kita bagaimana dia men-scroll gadgetnya kepada, oh ini ada suara rebana yang bagus, oh ini ada suara ini yang bagus. Nah, inilah harapan saya dengan semua aktivitas rebana yang luar biasa nanti, gebiar rebana di Riau khususnya dan bahkan harapan kita di Indonesia itu menjadi sesuatu. Nah, tolong ibu-ibu ajak juga anak-anak dara kita. Kalau ibu-ibu aja yang tampil, kan nanti yang lihat banyak yang tua-tua. Anak dara kita diajak juga supaya senang. Jadi orang mulai melihat. Karena saya lihat ya, ada seorang anak SMP atau kelas 1 SMA dari Aceh. Mungkin ibu bisa lihat di YouTube. Penampilannya sama seperti ibu-ibu, muslim sekali, suaranya luar biasa. Dan dia cuma sendiri. Dia sendiri direkam dan dia kontak langsung ke berbagai belahan dunia. Salah satu yang dia sering kontak itu adalah negara Israel. Dia bawakan lagu-lagu Israel, lagu-lagu yang menyentuh, dan tentara-tentara Israel itu dia ajak komunikasi. Nah, saya lihat kalau rebana ini kualitas suaranya nggak kalah ya. Tinggal pola nanti bagaimana mempromosikan itu menjadi lebih baik. Sehingga orang nanti ternyata ada satu budaya yang sudah digemari oleh seluruh masyarakat kita, tapi ini belum disentuh secara maksimal. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur. Sekali lagi, tolong tepuk tangan yang keras untuk Bank Mandiri. Program yang menyentuh budaya ini dengan baik. Saya yakin kalau ini terus kita kembangkan, insya Allah budaya-budaya kita akan berkembang terus. Hari ini dan berikutnya mungkin rebana.
Nanti berikutnya lagi mungkin budaya tari-tarian, berikutnya terus. Karena saya lihat juga tarian kita juga tidak ada tarian-tarian yang senonoh. Tariannya santun, sopan, gerakannya itu tidak macam-macam. Ini budaya yang harus dipertahankan. Ini yang akhirnya banyak merusak generasi. Dan kita juga berharap bagaimana perhatian anak-anak kita terhadap game-game yang mempengaruhi waktunya itu beralih kepada hal-hal yang produktif, hal-hal yang mengacu kepada kebudayaan, hal-hal yang mengacu kepada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini penting ibu-ibu untuk betul-betul kita lakukan. Memang ke depan saya dan Pak Sunario ini, ibu-ibu waktu itu saya yakin mengamanahkan ke kami sebagai wakil ibu dan bapak sekalian di pusat itu periode 2019 sampai 2024 Oktober. Jadi periode yang kedua kami ini masih ada 1 tahun lebih lagi, 1 tahun. Karena insya Allah itu sampai 17 Oktober 2020, 1 tahun lagi. Jadi masih bisa kita bekerja sama, masih bisa bersinergi, dan saya berharap Pak Sunario dan ibu-ibu semua terus mengembangkan apa saja hal-hal yang bisa sama-sama kita membuat kampung kita ini lebih baik. Tadi disebut banyak sekali di CV saya disebut jabatan ini, jabatan itu, tapi yang paling saya banggakan sebenarnya adalah yang nggak disebut, saya warga kehormatan Kota Dumai. Tadi nggak disebut. Ada itu yang saya tunggu-tunggu. Rupanya belum dimasukkan saya sebagai warga kehormatan Kota Dumai ini. Gimana nih Adinda Asrizal? Saya tunggu dianggap warga nggak saya di Dumai ini. Karena untuk Dumai saya nggak usah perinci lagi satu persatu apa yang sudah saya kerjakan karena nanti ria. Tapi cintanya itu luar biasa terhadap Dumai ini. Jadi banyak tadi jabatan macam-macam itu. Padahal saya tunggu disebut gak saya warga Dumai. Ternyata enggak. Harus buat KTP dulu rupanya melalui Pak Wali Kota ini baru disebut warga Dumai. Nah, untuk membangun itu semua perlu sinergi. Saya sampaikan masih setahun itu kita masih bisa bersinergis terus. Nah, saya dan Pak Naryo diamanahkan lagi untuk maju di 2024 ke 2029. Itu semua tergantung ibu-ibu. Setuju dengan Pak Naryo bisa sampai 2029. Setuju dengan saya bisa sampai 2029 sinerginya. Tapi kalau tidak setuju stop aja gitu. Kita selesai tugasnya. Ibu-ibu, bapak-bapak selesai tugasnya, ketemu yang baru. Mungkin lebih baik, tapi mungkin juga bisa tidak sebaik yang kita lakukan. Itu pilihan, itu semua ada di tangan ibu bapak sekalian. Nah, oleh karena itu penting sinergi itu bagi kami dan Pak Naryo. Sisa 1 tahun ini mari kita maksimalkan. Terlepas dulu 2024 mau ibu bapak perpanjang lagi atau tidak, kita program-program dalam setahun ini ayo apalagi yang bisa kita lakukan bersama. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan begitu tentunya nanti banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Dumai. Tadi sudah disampaikan sekilas bahwa daerah pengolah karena Dumai karena usulan dari Dumai, karena saya dimaki-maki waktu itu dengan oleh masyarakat LSM, dibentak-bentak, akhirnya Indonesia mengalami atau menerima nikmatnya sekarang. Karena daerah pengolah itu sekarang mendapat dana bagi hasil dari hasil bumi atau hasil dari minyak yang kita peroleh. Nah, itu juga, jadi kalau dibentak-bentak sebagai wakil biasa kan, namanya wakil kan, wakilnya kamu salah nih, kamu gini, kamu protes ini, ya kita terima. Jangan sampai kita protes, tapi kita kerjakan. Nah, hasil itulah yang membuat dampaknya se-Indonesia. Nah, jadi maksud saya, kita mari terus bersinergi. Ibu-ibu ini garda terdepan nih berkomunikasi dengan masyarakat.
Pertama misalnya hal tadi yang budaya, ajak terus masyarakat aktif dalam rebana ini. Kedua, ajak juga masyarakat mengenal mandiri, betul kan? Jangan nanti dari mandiri, dari bantu, rekeningnya di bank apa? Disebut bank lain pula. Aduh, lemes kita banget. Yang punya rekening mandiri mana nih? Baru 5 orang, bank lain gimana? Atau mau diisi rekeningnya nggak? Itu mau Pak. Kalau mau buka rekening, kalau nggak mau ya susah. Kalau nggak ada rekening mau ditransfer ke mana? Nah, jadi ibu-ibu penting ini bahwa kepedulian BUMN kita terhadap masyarakat tempatan itu besar. Seperti contoh hari ini Mandiri. Mereka memang diwajibkan oleh aturan, diwajibkan oleh negara untuk peduli terhadap aktivitas sosial di lingkungannya yang disebut dengan CSR. Apa bahasa Melayunya itu, Bu? Corporate? Nah, jadi ada kewajiban sosial yang harus mereka penuhi. Nah, Bank Mandiri membuktikan hari ini. Bukan hanya hari ini aja. Beberapa waktu yang lalu juga sudah membuktikan. Dan ini insya Allah akan terus. Dan saya yakin, karena tanpa dukungan masyarakat, perbankan atau usaha-usaha BUMN ini tidak mungkin tumbuh. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu semangat ya. Semangat nggak? Nah, kembangkan terus ya rebana. Nah, oleh karena itu mari sama-sama. Kalau dulu nggak banyak yang memperhatikan tentang rebana ini atau budaya bidang musik rebana ini. Sekarang itu ada Pak Sunario, kemudian ada John Erizal yang dukung itu, dan ada Pak Rohan Abbas juga. Tepuk tangan dulu. Dan ini didukung oleh Pak Erick Thohir juga. Saya sampaikan ke beliau bahwa ini penting untuk kita dukung. Jadi ada 3 sektor yang menurut saya sangat penting diperhatikan. Pertama, sektor tadi budaya. Kita ambil dulu budaya rebana. Kedua, sektor kesehatan. Kita sudah ada BPJS nih, pemerintah siapkan. Tapi posyandu itu belum ada yang menyentuh maksimal. Selama ini disentuh secukupnya. Kita dukung juga posyandu. Nah, ketiga, pendidikan. Universitas sudah ada namanya BLU, Badan Layanan Umum. Mereka sudah bisa kelola dananya sendiri. SMA sudah dibantu atau diurus oleh gubernur atau provinsi. SMP dan SD sudah diurus oleh kota dan kabupaten. Tapi PAUD dan TK itu belum ada yang urus. Nah, kita masuk ke wilayah itu juga. Jadi 3 sisi inilah yang kita dorong untuk bisa ikut bersama-sama pemerintah memaksimalkan potensinya masing-masing. Ini sudah mau ini ya, mau Jumatan ya. Tapi intinya saya, Pak Naryo, Pak Rohan, dan segenap yang hadir, Adinda Hasrizal, Adinda Arif juga semua yang hadir ini, sangat bahagia hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan sebagaimana doa Ustadz Ibrahim tadi, pertemuan atau silaturahmi kita yang sebentar ini Allah catatkan sebagai amal soleh kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.